Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 11 baik MIPA maupun IPS. Salam prokes, tetap taati protokol kesehatan. Gunakan maskernya, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap sehat dan berpikir positif dan terus belajar untuk masa depan kalian. Baiklah, melanjutkan pembelajaran terdahulu. Pada kesempatan kali ini Pak Putut hanya akan memberikan satu tambahan, yaitu tentang kritik. Pada video minggu lalu kalian sudah menyimaknya tentunya, yaitu tentang 4 macam kritik: kritik pedagogik, populer, jurnalistik, dan kritik ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan satu tahapan dan satu jenis kritik beserta tahapannya, yaitu yang kita sebut dengan kritik seni holistik. Kritik holistik. Anak-anakku, di dalam kalian melakukan kritik terhadap sebuah objek, ada satu hal yang harus kalian hindari, yaitu bahwa kalian tidak boleh menghakimi bahwa sebuah karya itu tak layak, jelek, atau bagus. Karena sebenarnya inti dari kritik itu adalah membangun. Jadi muatan yang utama di dalam kritik itu adalah membangun. Artinya apa? Bahwa kritik yang kalian lontarkan terhadap sebuah objek harus memberikan satu ruang tambahan bagi pencipta karya untuk selanjutnya menjadi berkembang lebih baik. Jadi kritik yang membangun, jadi memberikan peluang kepada pencipta seni untuk berkarya ke depannya lebih baik. Nah, itu yang kita sebut dengan kritik membangun. Harus ada muatan motivasi untuk berkarya lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum Pak Putut memberikan materi tambahan, jangan lupa kalian untuk tetap absen pada kolom komentar di Google Classroom. Jadi kalian harus tetap absen di Google Classroom pada kolom komentar. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan tahapan dalam kritik. Yang pertama yaitu kita sebut dengan tahapan deskripsi. Tahapan deskripsi yang pertama. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tahapan deskripsi? Tahapan deskripsi itu adalah satu proses inventarisasi terhadap hal-hal atau segala sesuatu yang kalian lihat, yang bisa kalian tangkap dengan indera penglihatan. Nah, artinya di sini bahwa ada sesuatu yang nampak dari objek yang kamu kritik itu kamu sebutkan satu persatu. Tahapan deskripsi, yaitu proses inventarisasi terhadap segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera penglihatan, yang bisa ditangkap oleh mata kita. Nah, satu contoh misalnya begini. Kalian melihat sebuah video klip atau melihat sebuah konser musik. Misalnya saja konsernya Kotak misalnya, grup musik Kotak. Ketika kalian ada di tempat konser itu, maka tahapan deskripsi yang bisa kalian lakukan adalah misalnya dengan kalian melihat panggung. Kalian bisa menuliskan di situ pada tahapan deskripsi konser Kotak yang di
laksanakan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, misalnya di di Stadion Manahan katakanlah begitu. Tahapan deskripsinya apa? Misalnya kalian melihat panggung pementasan itu, sebutkan apa yang kalian lihat di situ. Misalnya konser kota digelar di atas panggung berukuran 16 meter kali 12 meter dengan background warna merah. Pada background belakang tertulis konser amal kota. Kemudian instrumen musik yang ada di situ, tata letaknya juga kamu sebutkan. Misalnya drum set diletakkan di belakang di sisi sebelah kanan. Kemudian keyboard diletakkan di panggung sebelah kiri dengan posisi agak ke depan. Kemudian pemain gitar melodi berdiri di atas pemain keyboard, jadi agak ke kiri dan posisinya agak ke depan. Kemudian juga pemain bassnya ada di bagian depan pada panggung, yaitu membelakangi pemain drum di sebelah kanan panggung. Itu misalnya, kalian bisa melengkapi lebih rinci lagi, yaitu misalnya pemain lead gitar menggunakan t-shirt kaos berwarna merah dan memakai celana jeans ketat dengan sepatu kets putih. Kemudian pemain bassnya menggunakan t-shirt hitam kemudian dibalut dengan baju warna putih, tidak dikancingkan sehingga kaosnya kelihatan, juga memakai celana jeans warna hitam dengan sepatu kets warna abu-abu. Kemudian pemain drum hanya menggunakan t-shirt berwarna hitam. Kemudian ada bandu di kepalanya. Nah, kemudian vokalisnya kotak atau tantri, ya, namanya kan tantri itu. Vokalisnya kotak itu menggunakan celana jeans, kemudian menggunakan t-shirt hitam dan memakai jubah warna hijau misalnya. Nah, gitu. Kalian sebutkan satu persatu. Misalnya juga ditambah lagi dengan background tulisan konser amal dibuat dengan warna kontras, yaitu warna yang menyala, warna kuning Scotland, jadi warna kuning menyala dengan ukuran yang cukup besar sehingga bisa dibaca oleh penonton yang ada di posisi paling belakang, terlihat jelas itu terbaca. Kemudian ditunjang dengan tata lampu, jadi background disinari dengan lighting yang bisa berubah warnanya, kadang-kadang ungu, kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau, kuning, merah dan sebagainya. Kemudian sound system menggunakan kekuatan misalnya 100.000 watt, menggunakan kekuatan 100.000 watt. Nah, itu contoh deskripsi. Di situ kalian tidak atau belum dimungkinkan untuk membuat satu penilaian. Itu proses deskripsi, mencacah, menghitung, proses inventarisasi terhadap objek kritik yang bisa kita lihat dengan mata. Nah, itu deskripsi. Kemudian yang kedua adalah analisis formal. Jadi yang pertama tadi adalah tahap deskripsi, yang kedua adalah tahap analisis formal. Analisis formal itu kalian membuat atau
membuat analisa, membuat satu uraian lebih detail tentang apa yang kamu lihat, dan itu merupakan tahapan berikutnya. Misalnya begini, bandu ikat kepala yang dipakai drum, pakai pemain drum atau dipakai drummer, berwarna merah. Kemudian ada tulisan warna putih yang dibuat dengan warna yang menyala. Nah, tulisannya terbaca di situ, ada tulisan kotak misalnya. Kemudian tulisan itu dibuat dengan huruf kapital semua, dengan huruf besar semuanya. Kemudian kaos yang dipakai pemain drum juga ada tulisannya. Jadi ada tulisannya, misalnya di dada itu terlihat walaupun dia memakai baju tambahan, di situ terlihat bahwa ada tulisan top one misalnya dengan warna yang menyala sehingga masih terbaca oleh penonton. Nah, itu proses analisis. Demikian juga misalnya kalian melihat background panggung. Background panggungnya yang tulisan konser amal kotak, itu tulisan konser amalnya dibuat dengan warna putih dengan huruf besar semuanya, dengan ukuran yang tidak begitu besar tapi cukup terbaca oleh penonton bagian belakang. Kemudian tulisan grup kotak posisinya pas di tengah background dengan ukuran huruf besar, memakai huruf besar dengan ukuran besar, karena ukuran besarnya kemudian dibuat menyala sehingga terlihat begitu jelas untuk dibaca, yaitu grup band kotak, dibuat dengan huruf besar semuanya dengan ukuran besar, posisi di tengah. Kemudian tanggal pelaksanaan konser dibuat di bawah tulisan kotak dengan warna hijau menyala, dengan ukuran lebih kecil dari tulisan konser amal, jadi lebih kecil tapi cukup jelas terbaca. Nah, itu analisis formal. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kalian angkat, yang kalian bisa pada tahapan analisis formal ini. Tadi deskripsi, kemudian analisis formal. Kemudian yang ketiga adalah tahapan interpretasi. Interpretasi itu penafsiran. Interpretasi itu penafsiran. Jadi kalian bisa menafsirkan secara keseluruhan apa yang kamu lihat itu dengan logika kalian. Misalnya begini, walaupun pada konser kotak di Stadion Manahan itu tidak dijelaskan, hanya ditulis konser amal, di situ saya menyimpulkan misalnya bahwa konser itu adalah untuk mencari dana, kemudian akan diberikan kepada pemerintah daerah akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk misalnya membantu para korban tanah longsor, misalnya para korban tanah longsor, atau untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi secara keseluruhan hasil konser nanti akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk disumbangkan kepada keluarga atau warga yang kurang mampu atau misalnya terdampak karena ada bencana alam. Itu interpretasi, kita menafsirkan. Nah, penafsiran ini juga harus didasarkan pada satu alasan. Kenapa kita membuat penafsiran semacam itu?
Nah, itu alasannya juga kamu ungkapkan. Alasannya juga kamu ulas. Alasan saya membuat kesimpulan semacam itu karena konser ini dilaksanakan sehabis misalnya Jawa Tengah atau Solo dan sekitarnya terdampak letusan Gunung Merapi. Nah, misalnya ada di situ ada alasan sehingga ada yang perlu dibantu. Itu adalah tahapan interpretasi, menafsirkan. Apakah hanya cukup hanya satu penafsiran, Pak? Tidak, kalian bisa menambahkan. Misalnya ketika vokalisnya menyanyikan sebuah lagu, kemudian sampai terharu, sampai kemudian vokalisnya meneteskan air mata, kalian juga bisa membuat satu interpretasi. Dengan melihat vokalisnya yang cukup terharu, nampak sekali bahwa vokalisnya itu cukup menghayati isi lagu dan cukup merasakan penderitaan untuk warga-warga yang nanti akan dibantu dari hasil konser itu. Nah, itu interpretasi. Bebas menafsirkan, tapi juga harus berdasarkan apa yang kamu lihat pada tahapan analisis formal dan deskripsi. Harus berdasarkan itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah tahap penilaian. Tahap penilaian ini sengaja posisikan pada tahapan terakhir. Karena apa? Penilaian ini harus melihat dari proses deskripsi, analisis, dan interpretasi. Penilaian inilah yang kita maksud harus memberikan motivasi. Nah, motivasi itu bukan hanya bagi penampil atau grup band yang tampil, itu juga bagi panitia penyelenggara. Nah, yaitu proses penilaian. Yaitu misalnya secara keseluruhan, misalnya begini, secara keseluruhan konser Amal Kota berjalan dengan sukses. Namun ada beberapa hal dalam konser tersebut ketika berlangsung yang cukup mengganggu, yaitu misalnya beberapa kali mic yang digunakan penyanyi itu sempat tidak bunyi. Nah, di sini kelihatan bahwa nampaknya bagian sound system kurang mempersiapkan secara matang. Mungkin mic wireless yang dipakai itu tidak diganti baterainya sehingga cukup mengganggu, sehingga sempat tersendat beberapa kali. Dan nampak di sini juga bahwa vokalisnya menjadi galau, menjadi kurang nyaman karena vokalnya tidak bisa keluar secara utuh atau nyanyinya terpotong-potong. Nah, itu kekurangannya. Kalian sebutkan di situ. Itu bagian dari kekurangannya. Tapi kelebihannya juga kalian sebutkan bahwa tadi konser ini cukup berjalan sukses dan penggemar grup band Kota itu luar biasa di Kota Bengawan ini sehingga pengunjung membludak dan tidak segan merogoh koceknya untuk membeli tiket misalnya seharga katakanlah 50.000. Apalagi bahwa konser itu merupakan konser amal. Jadi semua hasil pembelian tiket akan disumbangkan kepada warga yang terdampak bencana. Itulah kesimpulan nilai. Nah, kesimpulan nilai itu harus berdasarkan pada tahapan berikutnya, harus melalui tahap deskripsi, analisis formal, dan interpretasi. Tidak boleh dibolak-balik, kilas balik tidak boleh. Misalnya kalian membuat keputusan nilai dulu atau membuat penilaian dulu, baru tahap deskripsi, kemudian interpretasi dan analisis formal diacak, tidak boleh. Tahapannya